Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu ceria ya dan semangat. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan sehat walafiat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran fikih di kelas 1. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, Ustazah tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk mengikuti pijakan ketika menonton video pembelajaran. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman fokus ya ketika menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat memahami dan menyimak video pembelajarannya. Dan yang ketiga, pastikan selama menonton video pembelajaran dan mengerjakan proyeknya didampingi. Dan yang keempat, pastikan mengerjakan proyeknya mandiri dan tuntas. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-6 tentang materi fikih, yaitu zikir setelah sholat. Nah, apa itu ya zikir? Ada yang tahu? Oke, Ustazah akan jelaskan ya. Zikir dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama, jika dilakukan oleh hati berarti kita mengingat. Kedua, jika dilakukan dengan lisan, diucapkan, berarti kita membaca atau bacaan tertentu, mengucapkan bacaan tertentu. Jadi kalau kita membacanya dengan hati, berarti kita sedang mengingat. Sedangkan kalau kita mengucapkan dengan lisan, berarti mengucapkan bacaan tersebut. Oke. Zikir itu banyak sekali ya teman-teman yang dicontohkan oleh para ulama dan para sahabat. Namun zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ada beberapa. Nah, di sini Ustazah ada 3 ya. Yang pertama adalah zikir tahlil. Nah, tahlil ucapannya adalah seperti ini. La ilaha illallah. Nah, itu adalah tahlil. Lalu yang kedua istighfar. Nah, pasti teman-teman tahu bagaimana bunyinya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, itu zikir istighfar paling pendek. Namun teman-teman bisa ditambahkan dengan kalimat seperti ini. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, itu adalah istighfar yang dicontohkan. Lalu yang ketiga tasbih. Nah, tasbih yang paling sedikit boleh mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Atau boleh teman-teman dipanjangkan dengan kalimat seperti ini. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi. Nah, silakan teman-teman nanti bisa hafalkan atau praktekkan di rumah setelah sholat ya. Nah, lalu waktunya kapan untuk mengucapkan zikir tersebut? Nah, ibadah zikir dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Boleh kita sedang di perjalanan, boleh kita sedang di rumah, ataupun kita sedang misalnya sedang mengobrol dengan teman yang lain sambil diselingi dengan berzikir. Jadi boleh dilakukan di mana saja ataupun di mana saja.
kecuali di tempat yang kotor yang tidak boleh dilakukan ya, karena ada kalimat Allah yang diucapkan. Seperti di kamar mandi, nah itu tidak boleh ya, karena itu tempat yang kotor. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu pagi dan petang sebagai waktu yang paling disukai oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya tidak bisa nih berzikir setiap hari, bisa dilakukan hanya di pagi dan petang. Kalau di pagi, Ustazah biasanya dibacanya setelah sholat subuh. Nah, kalau di petang hari biasanya bisa setelah sholat asar ataupun maghrib. Nah, tadi ya kalimat zikirnya yaitu la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallahi wa bihamdi, Allahu akbar. Lalu apa lagi? Satu lagi, alhamdulillah. Nah, itu bisa sebagai zikir teman-teman ketika sholat. Nah, kenapa dizikir di pagi dan petang sangat disukai oleh Allah? Karena pada waktu itu para malaikat akan mencatat amal turun dan naiknya bergantian tugas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk berzikir pada waktu itu. Karena di pagi dan petang itu bergantian para malaikat untuk mencatat amal baik kita. Nah, di saat itulah teman-teman berzikir agar catatan kita selalu baik ya. Wah, nah kesimpulannya ketika kita berzikir yaitu zikir adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam karena sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Nah, sebagai ketaatan kita kepada Allah dengan cara berzikir. Lalu yang kedua, dengan berzikir manusia akan semakin bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, yaitu sebagai penyempurnaan ibadah kita kepada Allah dengan cara berzikir. Hikmahnya, dengan berzikir kita akan selalu meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang kedua, selalu menjaga hati kita agar bersih dengan cara berzikir. Yaitu berzikir itu selalu mengingat Allah agar hati kita selalu bersih. Jangan sampai kita selalu berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, berzikirlah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar kita dibersihkan kembali hati kita. Seperti itu ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dilaksanakan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Oke, silakan simak proyek hari ini, yaitu teman-teman silakan lakukan zikir setelah sholat dengan kalimat thayyibah, yaitu tasbih. Tasbih itu bagaimana? Subhanallah, tahmid, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullahalazim ya. Jadi teman-teman silakan berzikir semuanya masing-masing 5 kali. Nah, misalnya tasbih subhanallah 5 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus disambung lagi dengan kalimat lain. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lalu disambung lagi Allahu akbar. Nah, selanjutnya ya, sampai semuanya masing-masing 5. Nah, hasil teman-teman berzikir tersebut didokumentasikan dalam bentuk video, lalu kemudian dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, itu saja informasi hari ini tentang zikir dalam sholat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan sehari-hari dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sama-sama tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Sampai jumpa lagi di pekan depan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.